Oke. Selamat pagi Bu Titin atau kabar? Baik, saya Ya, baik juga. Saya perhatikan Bu Titin juga ada permasalahan pembelajaran Bu Titin. Mungkin saya bisa bercerita sedikit. Bisa diceritakan seperti apa? Ya, silakan. selama kurang lebih sudah di semester 2 ya, masuk ke bulan ke-4. Kalau ditanya ada permasalahan atau tidak, setiap guru pasti punya masalah, khususnya dalam pembelajaran. Jadi kalau untuk saya sendiri membawa mata pelajaran fisika itu tantangannya cukup berat, dimana sebelumnya anak-anak menganggap bahwa mata pelajaran IPA itu khususnya fisika itu pasti sulit. Jadi mematahkan stigma seperti itu susah. Jadi benar-benar tantangan yang sangat besar bagi saya. Sehingga saya memikirkan cara bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa tertarik dengan pelajaran fisika. Bahwa fisika IPA itu menyenangkan untuk belajar. Luar biasa ya Bu Titin. Jadi Bu Titin ini guru fisika. Bagi kita memang satu lembaga dan juga kita sama-sama bersama itu permasalahan itu hadapi, kita sering menghadapi itu. Dan juga berarti kita mengharapkan supaya masalah ini bisa dibantu, bisa diselesaikan dengan baik. Baik Bu Titin, dari permasalahan Bu Titin ini tentu lebih banyak ke pembelajaran yang saya dengar tadi. Dan apa yang menjadi tujuan dari Bu Titin supaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik? Mungkin bisa menyampaikan tujuannya. Oke, yang pasti dalam pembelajaran kita melakukan yang namanya keterbukaan. Jadi setiap guru tuh saya pribadi menginginkan bahwa siswanya itu harus berhasil. Nah, ukuran keberhasilan itu dari mana? Pertama kita lihat dari nilai. Bagaimana antusias mereka di kelas. Nah, sejauh yang saya alami sendiri, anak-anak kalau dibilang antusias. Tetapi untuk soal pencapaian akademik khususnya ya, pencapaian akademik kita bisa melakukan soal, nilai tugas maupun ulangan harian, cukup, masih kategori cukup ya, masih kategori cukup. Tapi memang di kelas ya kembali lagi soal pemahaman siswa itu kembali lagi ke daya tangkap siswa. Jadi saya pikir apa yang kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana itu mungkin bisa dipahami sama anak-anak belum tentu. Kalau untuk siswa-siswa yang daya tangkapnya bagus, maka dia akan menerimanya cepat. Tapi bagaimana siswa yang daya tangkapnya lambat? Nah, itu yang jadi PR untuk kita. Jadi tidak bisa sama katakan bahwa mereka bisa. Jadi situlah tantangannya. Lalu itu tadi kembali lagi keterbukaan. Ada hal yang memang tidak berkenan dari saya maupun dari siswa yang disampaikan. Maunya seperti apa pembelajaran ke depan. Kendala kami juga ya karena memang jarang praktek kan selama ini, kondisi labnya tidak memungkinkan sehingga istilahnya tidak ada keseimbangan gitu antara teori maupun praktek. Tapi sejauh ini secara akademis kita pembelajaran di kelas ya, semuanya baik. Tapi bagaimanapun caranya supaya mereka itu tetap mencintai pelajaran IPA khususnya fisika. Saya selalu berusaha untuk mengajar. Jadi coba mulai dari positive thinking bahwa fisika itu menyenangkan, IPA itu menyenangkan. Pertama jangan cinta dulu dengan mata pelajarannya, dengan gurunya, lalu semua warga dalam kelas, maka pasti pembelajarannya akan berjalan dengan lancar. Saya sangat tertarik apa yang Ibu sampaikan bahwa jadi dalam tujuan ini memang menjadi harapan Ibu untuk bisa pelajaran bisa berkooperasi dan lain sebagainya, dan juga permasalahan Ibu hadapi juga bisa diselesaikan dengan kemudahan akses atau pendidikan. Dari permasalahan Ibu ini yang menjadi esensi dasar atau menjadi persoalan dasar itu yang perlu diidentifikasi dari Ibu itu di dalam hal apa? Mungkin bisa dikatakan. Maksudnya mungkin indikasi masalah Ibu itu pada mata pelajaran Ibu kah, atau mungkin pada tadi Ibu sampaikan soal tentang daya tangkap anak, dan juga harus menumbuhkan cinta dulu dengan mata pelajaran Ibu kan, dan juga mungkin ada hal yang mau disampaikan
dari inti dari edukasi misalnya ibu? Ya, intinya semua masalah itu bisa terselesaikan. Ada solusinya yang penting keterbukaan. Maksudnya penting sekali komunikasi dua arah. Jadi jangan serta-merta menyalahkan siswa ataupun siswa juga menyalahkan guru. Perlu komunikasi dua arah. Jadi kalau belajar fisika itu kan, ya mau tidak mau kamu harus belajar matematika juga, dan hitung-hitungannya juga. Jadi dua mata pelajaran berjalan sekaligus. Tapi saya rasa itu bonus untuk mereka yang memang nanti bisa di pelajaran fisika, itu bonus. Kalau berjalan dalam masalah tadi, ya sudah keterbukaan, komunikasi dua arah. Siswa itu harus berani mengatakan bahwa ibu saya punya masalah seperti ini. Jadi kita itu seperti yang di pertemuan sebelumnya, Pak Yosef pernah sharing tentang menjadi guru yang baik itu harus menjadi manajer. Ya, jadi manajer yang baik. Selain sahabat, ada pilihannya ada jadi sahabat, apakah dia jadi hukum. Saya lebih memilih untuk menjadi manajer. Dan tidak boleh kayak menjudge atau menganaktirikan siswa atau pokoknya membeda-bedakan, tidak boleh. Jadi harus bisa diperlakukan sama. Kita harus bisa lihat kebutuhannya bahwa siswa ini dia untuk ya kadang-kadang latar belakang mereka juga yang bisa mempengaruhi juga gairah belajar seperti itu. Kalaupun kita paksa juga ya sia-sia. Jadi perlu tadi keterbukaan, komunikasi. Oke, luar biasa itu ya. Artinya sangat diberi apresiasi itu ibu kalau saya melihatnya. Dari hal-hal yang disampaikan di permasalahan ini tentu butuh keterbukaan. Maksudnya keterbukaan seperti apa yang ibu inginkan dari anak-anak ibu? Kita mulai dari pembelajaran di kelas. Jadi pembelajaran di kelas itu kan kita bisa petakan waktu kan. Kita mulainya dari mana, selesainya berapa. Semuanya kan kembali ke waktu juga. Tetapi saya selalu sampaikan ke anak-anak, kalau misalnya di jam-jam kosong ada hal-hal yang berhubungan dengan materi pembelajaran tidak dipahami atau belum dipahami, silakan kunjungi ruangan guru, selalu terbuka untuk kalian. Saya akan berusaha untuk punya waktu untuk kalian. Jadi mohon maaf kalau misalnya di kelas itu sepertinya tidak total, karena itu tadi kembali lagi ke waktu. Kita semuanya bisa 24 jam menjadi siswa, tapi kita juga punya tugas yang lain. Bisa selalu bilang ke siswa, silakan. Oke. Sejauh ini ibu melihat karakter anak didik ya, kelas yang ibu ampu selama ini itu kelas berapa saja? Kebetulan kita dari dua lembaga, ya kan, dua lembaga. Jadi untuk SMP-nya saya bertanggung jawab untuk kelas 8, lalu untuk SMA-nya seluruh kelas 10, 11 dan 12. Jadi kalau tanya tipe-tipe siswa itu ya dari yang paling cuek sampai yang paling peduli ada, dari yang paling masa bodoh juga ada, lalu yang antusiasnya ada, yang ngantuk, yang malas itu semuanya ada. Jadi satu kelas itu baik dari kelas 10, 11, 12, kelas 8 itu ada semuanya itu. Dan saya pikir mereka unik. Ya, mereka unik. Jadi bagaimana caranya? Saya selalu bilang ke mereka bahwa yang bisa menyelamatkan kamu itu diri kamu sendiri. Ya saya guru di sini tugasnya membimbing dan mengarahkan kamu. Untuk urusan masa depan kamu ya kamu yang bertanggung jawab. Ya, saya sekarang tugasnya adalah totalitas saya di seorang guru bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang dititipkan di sekolah kita saat ini. Luar biasa Ibu Titin. Memang kita sebagai rekan sejawat saya juga terlibat aktif dalam mendorong guru-guru sudah disampaikan tadi suatu bagaimana menjadi guru yang baik dan juga sini saya melihat bahwa Ibu Titin sudah menerapkan yang terbaik bukan didik kita, lebih kepada untuk pembelajaran yang mana sifatnya mendukung kodrat anak sesuai dengan karakternya. Dan ini juga Ibu Titin mengajar di lembaga. Saya juga mengalami serupa SMP dan SMA, dan juga yang menjadi pergolakan yang lebih serius dalam diri Ibu Titin itu mengajar SMA itu ya, dan juga tipe karakter anak yang beragam. Nah di sini Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi ini bagaimana yang Ibu lakukan selama ini untuk menangani siswa yang begitu sulit sekali untuk membukakan diri
dalam hal ini dalam tanda kutip ya, soal tentang pemahaman dia, soal tentang karakter belajarnya, atau mungkin keterbukaan dia dalam memahami materi yang Ibu Titin berikan selama ini sebagai guru pelajaran fisika. Baik, kalau selama ini kalau kasus-kasus seperti itu di dalam kelas, biasanya saya itu bersyukurnya diberi kayak kemampuan, jadi saya itu bisa mengingat semua siswa dari nama lengkap sampai nama panggung. Jadi saya benar-benar mengingat, jadi saya tahu siswa ini mampu atau tidak. Biasanya yang saya buat di kelas itu, saya akan sering sebut nama yang bersangkutan supaya dia merasa bahwa dia itu tidak dilupakan. Jadi kalau misalnya sedikit ada yang monopoli, saya bilang coba ganti ke yang lain, jadi semua kamu itu bisa. Jadi kalau untuk yang masa bodoh saya biasanya panggil, ngomong, kamu kenapa? Mungkin hal yang tidak suka dari saya, kenapa? Saya pasti ajak untuk ngobrol. Di saat itu saya memposisikan diri seperti sahabat mereka, kakak mereka juga. Tapi kalau kasih hukuman jangan. Saya bukan tipe orang, karena saya pikir ya saya juga banyak salah gitu. Maksudnya tidak punya porsi untuk menghukum kamu, kecuali kalau kesalahan fatal ya. Artinya apa namanya? Di sini berikan pemeran apa namanya? Ganda ya. Ada di sisi sebagai guru fisika, di sisi juga mengayomi siswa. Memang itu deh, apa namanya? Memang itu yang menjadi kekuatan kita sebagai guru. Ya. Jadi kita mau bilang apa memang dalam diri kita sebagai guru ini tentu jiwa humanis itu selalu dibangun dengan baik, dan juga Bang Tuti bersama tadi membangun pemikiran gitu. Dan juga respect ya terhadap siswa dan karakternya, dan juga menerima mereka masuk dalam lingkungan yang lebih kondusif. Dan juga ada hal menarik lagi yang saya dengar dari Ibu ya, ini menjadi sebuah apa namanya kekuatan yang saya lihat dari Ibu Titin, itu bagaimana Ibu Titin berupaya untuk membentuk kelas atau membuat iklim kelas itu lebih kondusif itu, dengan melihat karakter anak, dengan terlibat dalamnya, dan juga menerima anak dengan berbagai macam karakter. Nah, yang berikut mungkin jadi hal yang ingin saya tahu dari Ibu lagi, apa rencana aksi dari Ibu supaya nanti pembelajaran Ibu berikan itu tidak mengalami sebuah permasalahan yang lebih serius dalam diri anak. Rencana Ibu ke depan seperti apa, rencana aksi yang Ibu lakukan? Ya pasti di setiap akhir pembelajaran itu, atau biasanya di akhir-akhir semester itu selalu kayak kasih kuesioner gitu ya, atau disuruh tulis untuk ya segala kelebihan kekurangan yang kalian alami apa saja, supaya nanti apa yang menjadi kelebihan dipertahankan, yang menjadi kekurangannya itu diperbaiki. Jadi selama ini saya punya misi ya, jadi fisik itu for fun, belajar fisik itu harus menyenangkan. Itu misi saya dari dulu ketika saya memutuskan untuk menjawab panggilan ini sebagai guru. Jadi saya punya visi itu bahwa misi saya, orang yang belajar fisika tidak boleh tertekan. Jadi dia harus benar-benar merasa ya menyenangkan sekali belajar fisika. Jadi dia berangkat dari situ. Makanya kalau saya bilang, saya kenapa harus menghargai anak-anak setiap saat. Oh ya sudah, saya selalu bilang belajar fisika tidak untuk pintar, minimal tahu. Oke, jadi rencana yang Ibu buat ini memang sudah luar biasa. Kita lihat bahwa suatu hal yang positif, dan juga dengan Ibu menyampaikan tadi apa tadi visi misi Ibu apa tadi? Fisika, belajar fisika menyenangkan. Menyenangkan, fisika menyenangkan. Sangat luar biasa, dan juga menaruh harapan bahwa nanti kita akan menerapkan fisika yang lebih baik, dan juga dia menganggap itu sebagai rumah untuk eksplorasi dan lain sebagainya. Nah, berikut dalam konteks pembelajaran itu tadi Ibu sampaikan tadi ada kelemahan dalam memahami pelajaran oleh berbagai sekian siswa di kelas itu. Pemahaman agak sedikit perlu dibangkitkan. Apa rencana Ibu akan dilakukan untuk menangani permasalahan itu? Seperti apa? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Oke, kalau selama ini mungkin dicenderungkan kita itu ke perbaikan metode pembelajaran, dan kalau ini mungkin cenderung kita sebagai pusat sama bahwa kita adalah segala sumber ilmu, sebenarnya tidak. Jadi media
pembelajaran juga penting untuk itu. Jadi apalagi di mata pelajaran saya itu memang banyak istilahnya, jadi mengingatnya itu ya memang agak susah. Ya kembali lagi nanti kita ke metode perbaikan pengetahuan. Jadi kalau sebenarnya selama ini ceramah, kita akan berusaha untuk ke studi center untuk siswa. Jadi kita beri kesempatan untuk siswa untuk mengeksplor. Selama ini saya sudah buat seperti itu, coba melalui kayak diskusi, lalu kalian studi literatur di perpustakaan atau berselancar di internet, ya silahkan. Jadi apa hal baru yang mungkin saya belum tahu, kamu tahu duluan, ya tidak apa-apa. Berbagi di kelas. Ya, sangat menarik lagi. Ya sudah semakin sudah menemukan caranya. Dan di kegiatan pelajaran itu ada siswa yang suka pada video atau mungkin pada slide, akun mungkin dia mau mendemonstrasikan, ada seperti itu. Ada. Itu bisa diceritakan seperti apa? Biasanya kalau les, kalau saya juga rasa sebenarnya monoton sekali, sehingga perlu bawa video, tapi video yang memang video berkaitan dengan pembelajaran hari itu juga. Lalu nanti biasanya dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh di kelas 10 tentang berbicara tentang konteks energi itu ya, kita bisa ambil contoh yang real, kita bisa tampilkan video-video yang berhubungan dengan energi yang seperti itu. Ya, sangat menarik. Kalau saya menyimpulkan sedikit, kalau salah ibu sudah menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kalau saya melihat ini, artinya apa? Pembelajaran itu pembelajaran di mana kita berupaya untuk pembelajaran yang sifatnya masuk akal. Artinya dengan melihat konteks keberpihakan pada anak itu. Tadi ibu juga menjelaskan tentang ada anak yang suka, ibu sudah menampilkan video dan juga menggunakan alat praktis sederhana untuk pembelajaran energi misalnya. Dan juga salah hal itu perlu dikuatkan oleh ibu. Dan juga ibu sudah menyampaikan hal ini sudah ibu miliki, mungkin karena siswa itu. Tapi dengan rencananya ibu bangun tadi, saya melihat bahwa ibu sudah berusaha dan juga semaksimal mungkin untuk mewujudkan depan. Biasa itu. Nah sekarang apa menjadi komitmen ibu ke depan supaya apa yang ibu konsepkan tadi, permasalahan yang sedikit mengganggu konsentrasi ibu itu bisa diselesaikan dengan baik. Komitmen ibu seperti apa? Dan siapa-siapa orang yang tadi dilibatkan dalam Untuk komitmen saya yang pertama adalah mau memperbaiki diri, atau pembelajaran tetap bisa menjadi orang yang setidaknya berguna bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar. Lalu belajar untuk memanage waktu dengan teratur gitu. Manajemen waktu itu harus teratur karena kadang niatnya ada tapi usahanya itu sedikit, gitu problemnya. Untuk komitmen kedepannya harus mau memperbaiki diri, belajar terus, belajar. Oke, siapa-siapa yang orang dilibatkan? Yang pasti untuk mencapai tujuan tersebut saya tidak bisa berjalan sendiri. Kita punya lingkungan yang baik, lingkungan badan seperti ini, rekan-rekan sejawat, teman-teman rumpun, teman-teman di satuan pendidikan, anak-anak itu bisa dijadikan sebagai teman belajar bersama. Kolaborasi. Ya, sharing. Oke, jadi saya sangat menantang lagi apa yang disampaikan soal tentang komunitas praktis. Itu komunitas praktis itu sebagai wadah juga untuk menyampaikan segala apa yang kita punya, berbagi pasti baik. Jadi itu merupakan komitmen yang bagus itu. Artinya ibu sudah punya ekspektasi, punya sebuah visi untuk mewujudkan segala hal. Dan juga saya melihat bahwa ibu sudah menemukan cara yang tepat, dan saya berharap sebagai sejawat juga selalu mendukung apa yang dilakukan ibu, dan juga saya akan selalu membantu ibu dan
setiap permasalahan yang Ibu hadapi, dan juga di sini memang yang kita harapkan itu selalu berkolaborasi dan selalu berbagi praktik baik dalam komunitas kita. Dan juga kita tahu bahwa guru sejati itu guru yang mampu menuntun dan memberi kebahagiaan, baik kebahagiaan murid maupun kebahagiaan kita sebagai guru. Dan juga memang kita sebagai seorang pemimpin pelajaran yang dimana kita harus selalu berpihak padanya. Oke, mungkin ada yang mau Ibu sampaikan lagi atau sudah pas, Ibu sudah lega atau merasa masih juga ini? Saya merasa bersyukur dan terhormat bisa diajak berbagi seperti ini oleh Pak Yosef. Dari sekian banyak teman guru memilih saya untuk berbagi tentang kondisi pembelajaran yang kita alami saat ini. Jadi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa tidak jadi soal kalau kita tidak sempurna menjadi guru. Karena saat ini pun kamu jadi guru, siapapun yang di luar, kita adalah orang-orang yang sedang belajar. Seperti itu. Jadi saya juga terima kasih kepada Ibu Titin sudah meluangkan waktu hadir bersama di kegiatan coaching ini, dan saya juga sebagai guru penggerak ya di sekolah kita, salah satunya SMA sendiri, dan juga saya berharap apa yang sudah Ibu sampaikan, apa yang Ibu sudah wujudkan, apa yang menjadi kekuatan Ibu, dan dengan Ibu mengeksplorasi segala kemampuan Ibu, saya berharap Ibu bisa dikuatkan lagi dengan apa yang Ibu sampaikan, menjadi sebuah komitmen. Dengan awal tadi Ibu menyampaikan tujuannya, identifikasi dan rencana Ibu serta tanggung jawab, saya menaruh harapan Ibu sudah punya kesempatan yang ambil untuk mewujudkan pendidikan di SMA Semanit Yesus. Bagi Ibu terima kasih waktu kesempatan sudah hadir, dan tetap semangat Ibu ya. Kita menjadi pendidik yang lebih mengedepankan panggilan sebagai pendidik yang lebih berkah. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Terima kasih.